Lagi-lagi, kabar mengejutkan itu datang dari kasus Vina. Ternyata, Ibtu Rudiana telah diperiksa langsung oleh kepolisian. Gak tanggung-tanggung, Ketua Kapolri Jenderal Listio Sigit yang langsung memeriksa Ibtu Rudiana tersebut. Jadi sore hari ini saya akan menyampaikan kebijakan terkait dengan perkembangan terkait dengan penanganan kasus. Kita melihat bahwa ada spekulasi berita yang muncul yang kemudian tentunya ini akan berdampak terhadap proses penyidikan yang sedang kita lakukan. Oleh karena itu, malam hari ini kita putuskan untuk sementara jabatannya dinonaktifkan. Selain Bapak Listio Sigit, para petinggi Mabes Polri lainnya pun ikut serta tuh dalam memeriksa ayah dari Eki tersebut. Dan ternyata pemeriksaan itu telah dilakukan sekitar seminggu yang lalu. Hal itu adalah imbas dari viralnya kasus Vina yang seakan tak berujung tuh gengs. Dianggap membuat gaduh institusi dan mencoreng nama baik kepolisian, akhirnya Ibtu Rudiana pun menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Hal tersebut langsung dikonfirmasi tuh oleh mantan Kabar Eskrim Bapak Ito Sumardi. Kalau soal Ibtu Rudiana dipanggil atau diperiksa di tempat, itu merupakan daripada teknis daripada penyidikan ya. Jadi saya baru sampaikan di sini Mbak, bahwa keterangan dari Ibtu Rudiana itu adalah merupakan salah satu keterangan saksi ya, yang merupakan petunjuk. Nah itu wajar karena dia kan orang tua daripada yang meninggal ya, yaitu saudara Eki. Kemudian juga di sini juga perlu kita ingatkan bahwa Ibtu Rudiana itu tidak ikut sama sekali dalam penyidikan. Kalau mungkin nanti di situ ada teman-temannya, saya kira wajar saja ya. Dan juga kan waktunya ini sudah 8 tahun ya, jadi tempus delictinya. Jadi kalau betul keterangan saksi yang mengatakan bahwa di sana ada hal yang janggal, itu tentunya perlu didalami. Jadi saya kira mungkin untuk hasil daripada gelar perkara yang akan memutuskan apakah laporan terhadap Ibtu Rudiana dan beberapa orang ini adalah memang betul-betul memenuhi syarat, itu akan menentukan salah satu nokum yang untuk dilanjutkan ke PK. Saya sependapat dengan Bu Jutek ya, bahwa kita di sini mencari adalah keadilan bagi para terpidana dan juga keadilan bagi pihak yang saat ini menjadi korban, yaitu Ibtu Rudiana maupun juga daripada keluarganya Vina. Jadi kita harus melihat daripada dua sisi dan kita serahkan kepada sistem peradilan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa polisi dalam hal ini Polda Jawa Barat salah dalam melakukan penyidikan, atau mungkin dari pihak daripada para terpidana itu benar. Kita tidak bisa mengatakan dengan sampai dengan keputusan PK yang nanti akan disampaikan oleh hakim PK-nya. Saya kira juga mungkin penyidik juga tidak mungkin akan bisa main-main ya. Kompolnas pun sampai saat ini masih mengawal ya. Apa yang menjadi bukti-bukti yang sudah ada di penyidikan tidak bisa disampaikan. Banyak keinginan supaya Ibtu Rudiana dimunculkan ke media. Nah kalau itu harus dimunculkan sama saja dengan membuat pengadilan di media ya. Saya kira lebih baik kita hormati saja proses hukum yang berlaku, dan tentunya kita juga pasti daripada kepolisian menghormati juga upaya hukum yang dilakukan oleh para terpidana. Jadi kita sama-sama mengikuti proses hukum yang berlaku di negara kita ini. Dari pemeriksaannya tersebut, kini Rudiana resmi dinonaktifkan tuh dari jabatannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana merupakan Kapolsek Kapetakan Kota Cirebon tuh gengs. Pemecatan ini berawal dari kemunculan Ibtu Rudiana ke publik kala itu yang didampingi oleh puluhan pengacara. Ternyata kemunculannya ke publik tersebut menjadi blunder bagi dirinya sendiri. Setelah menyatakan bersedia menjalani sumpah pocong, ternyata ia malah tak muncul saat ditantang oleh Saka Tatal pada beberapa hari yang lalu. Setelah itu, Ibtu Rudiana pun langsung menghilang seketika, dan yang muncul hanya para pengacaranya saja tuh. Saat menghilang tersebut, ternyata Rudiana sedang diperiksa oleh Bapak Kapolri, yaitu Bapak Listio Sigit di Mabes Polri ternyata gengs. Jadi selama menghilang ini, itu bukan kabur ya gengs. Ternyata ia diperiksa oleh kepolisian. Yang gue gak nyangka, ternyata pemeriksaan tersebut sangat rahasia ya.
mungkin biar nggak terlalu banyak wartawan dan jadi sorotan publik, maka panggilannya sangat rahasia. Kalau menurut kalian gimana, gengs? Pemeriksaan tersebut merupakan hal yang valid dan tujuannya agar Kapolri ingin tahu pasti tuh apa yang sebenarnya terjadi di kasus Vina ini. Bapak Ito Sumardi pun juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana telah dicopot tuh dari jabatannya. Pencopotan itu dilakukan agar memudahkan proses pemanggilan mantan Kapolsek ke Petakan tersebut. Selain itu, para terpidana kasus Vina pun melaporkan Ibtu Rudiana atas tuduhan membuat keterangan palsu dan diduga juga melakukan penganiayaan tuh, gengs. Menurut berita acara pemeriksaan atau BAP dari Rudiana pun terungkap di mana ia yang saat kejadian tersebut berada di bagian bubuk Polres Cirebon justru malah menangkap para pelaku Vina dan Eki tersebut. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugro Sero pun berkomentar tentang hal ini. Bapaknya Eki ini sudah mengambil langkah-langkah seperti penyidikan. Laporan polisi baru dibuat tanggal 31 Agustus. Kan harusnya ada laporan polisi tanggal 27 Agustus. Dan laporan polisi harus dibuat oleh polisi yang mendatangi TKP, sehingga dilengkapi dengan berita acara mendatangi dan pemeriksaan TKP. Tapi ini kenapa dibikin oleh bapaknya Eki sendiri yang kalau melihat laporan polisi seolah-olah dia mengetahui benar jumlah pelaku dan sebagainya. Jadi tidak usah dilibatkan karena pasti ada unit di bawah Kasat Reserse yang menangani reserse umumnya. Dan janggalnya, dia pun memanggil Liga Akbar untuk memastikan bahwa motor dan helm yang digunakan itu benar-benar milik Eki anaknya tersebut. Menurut ex-Wakapolri tersebut, hal ini merupakan hal konyol yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Harusnya simpel aja, itu kan anaknya. Masa ia nggak tahu sih motor anaknya atau bukan? Helm anaknya atau bukan? Masa sih bapak sendiri nggak tahu tentang hal tersebut? Menurut Rudiana, hal itu sah menurut hukum, tapi sebenarnya itu merupakan suatu pelanggaran etika profesi berat. Itulah pembahasan tentang dipecatnya Rudiana dari kepolisian tuh, gengs. Semoga kasus ini cepat selesai dan Indonesia aman, sejahtera kembali tuh. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Bantu dukung channel kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng ikonnya ya, agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami update tuh. Dan buat kalian yang ingin pembahasan lain di channel ini, silakan aja tulis aja di kolom komentar ya. Nanti kalau gue mampu, gue bahas pembahasan tersebut di channel ini. Terima kasih. Sekian horor area kali ini. Semoga Anda terhibur. Gue Ren di sini pamit undur diri. Bye.